Shalom, selamat sahabat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita oleh karena waktu ini adalah waktu yang ketiga kita dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada sahabat ini adalah sahabat yang pertama perdana bagi saya untuk bergabung dengan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Ebenezer Ministry. Dan puji Tuhan, saya merasakan satu sambutan hangat, kasih Tuhan hadir di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada sahabat ini juga saya menyapa kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti melalui live stream. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi sahabat ini menjadi satu berkat sukacita bagi kita. Pada sahabat ini saya sudah diperkenalkan tadi oleh Bapak bahwa nama saya Raymond Marjan Syah, dan saya mempunyai satu istri, dan pasti ya satu istri ya, tidak mungkin lebih, dan satu anak namanya Maria Kevin Siahaan, dan Maria saat ini sedang masih sekolah di tingkat dasar. Dan sebelumnya kami melayani di Jemaat Pasar Minggu di cabang Sekolah Sahabat Pangkalan Jati sudah menggenapi sekitar 3 tahun. Dan pada sahabat ini inilah perdana kita akan sama-sama bergabung dalam pelayanan di jemaat kita di Jemaat Ebenezer Ministry. Baik, mungkin untuk perkenalan nanti saya sampaikan nanti bersama-sama dengan jemaat. Dan saat ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi satu kabaran yang dibawakan pada sahabat ini. Dan judul pekabaran yang dapat saya bawakan pada sahabat ini adalah berjudul Kasihi Sesama. Memang dari bahasanya agak sedikit kurang baku ya, mohon maaf. Seharusnya kasihilah sesama. Itu mungkin lebih enak kedengaran. Dan di sini dikatakan kasihilah sesama. Memang di zaman akhir nanti kasih setiap manusia akan semakin dingin. Ini menandakan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya merasakan bagaimana Allah itu kasih adanya kepada kita. Allah itu sangat setia kepada kita. Bagaimana lagu pujian yang sudah disampaikan oleh Ibu Elvin ya. Bagaimana Allah setia kepada kita. Allah memelihara kita. Baik dalam suka maupun dalam saat kita mengalami kesulitan ataupun duka. Allah sangat mengasihi kita. Dan saya akan menceritakan bagaimana sebelumnya di ayat inti ini di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berkuliah, saya membaca sebuah sekolah sahabat yang sangat menarik. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih pernah membaca ada seorang yang sedang tersesat di satu kutub es yang sangat dingin. Dan pada saat itu dia sedang dalam keadaan yang sudah mulai kritis, mau menghadapi kepada kematian. Karena saking dinginnya, akhirnya Bapak ini berjalan dan pada saat dia berjalan, dia melihat ada seseorang yang terdampar, ya, mengalami ketidakmampuan, ketidakberdayaan karena kondisi pada saat itu sangat dingin. Mungkin jika Bapak ini mau menyelamatkan diri, bisa saja dia akan melewati begitu saja. Tetapi karena tergerak hatinya oleh kasih, akhirnya Bapak ini mendekati seorang yang sedang terbaring di dalam es ini, seorang pemuda yang terbaring dalam es ini. Kemudian dia
keluarkan ya es dari bagian tubuhnya. Setelah itu dia angkat dan dia gendong. Dia gendong. Pada saat digendong oleh bapak ini, dalam waktu ia berjalan perlahan-lahan, ya, ia berjalan, dan pada saat dia berjalan, dia mungkin pertama ya dia rasa berat, tetapi setelah lama-kelamaan tubuh si pemuda ini yang tadinya membeku akhirnya menjadi hangat oleh karena ada bagian tubuh bapak ini yang menghangati akan pemuda ini. Dan seketika, walaupun dalam satu jarak yang sangat cukup jauh, akhirnya kedua dari orang ini memiliki satu suhu yang normal. Dan pada saat mereka tiba, mereka tanpa terasa tiba di suatu tempat, mereka mengalami satu kesembuhan total. Si bapak yang tadinya sudah kritis, yang sudah mau menghadapi kematian, menolong seorang pemuda yang juga sama keadaannya, bahkan mungkin lebih sangat kritis. Ya mungkin bapak ini bisa bilang 50% lagi nyawanya, sementara si pemuda ini sekitar 20% lagi. Tapi puji Tuhan karena tergerakkan oleh kasih Tuhan, maka bapak ini menggendong pemuda ini dan mereka selamat. Yang menjadi satu pelajaran yang menarik yang dapat kita lihat, bagaimana kasih kepada sesama membawa kebaikan kepada kehidupan kita. Ketika kita mengasihi orang lain, itu sama saja kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Karena sebagaimana ayat ini dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia. Dan yang kedua adalah kasih ini adalah satu perintah yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Di sini ada satu pengalaman yang bisa kita lihat di dalam Matius pasal 22. Mungkin kita bisa membaca Alkitab kita dalam buku Matius 22. Kita bisa melihat bagaimana ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini ialah seorang yang ahli, namanya juga ahli ya. Biasanya ahli besi, dia tak ahli besi ya, tahu tentang besi. Atau ahli sepatu, dia tahu tentang memperbaiki sepatu dan sebagainya. Jadi dia ahli Taurat ya. Dalam Matius 22 ayat 39 ya. Jadi ahli Taurat ini adalah seorang yang memang ahli di dalam kitab Kejadian sampai 5 kitab Musa ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia ahli di dalam kitab itu dan dia tahu kuasai betul tentang hukum Taurat. Ketika itu seorang pemuda ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Jadi pada saat itu keadaan Yesus sedang di Yerusalem dan di Bait Allah. Pada saat itu Yesus sedang bertanya jawab dengan seorang Saduki. Namun Saduki bungkam karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus. Ketika itu datanglah ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini datang dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ya. Ahli Taurat ini sudah tahu sebenarnya, tapi dia apa? Menanyakan, ya. Makanya dikatakan di ayat ini, di ayat 35, dia mencobai, ya. Jadi ketika seseorang tahu jawabannya, dia coba untuk menanyakan kepada kita, pasti ada satu maksud, dia ingin mengetahui seberapa besar apa pengetahuan kita. Dan biasanya ini adalah tugas seorang guru kepada apa? Muridnya, ya. Kalau contohnya dari 20 murid, si A, si B, si C, si D, ya, pasti guru tahu bagaimana kapasitas dari setiap muridnya. Nah, memang ini adalah hal yang dilakukan oleh ahli Taurat yang sebenarnya pencobaan ini ya menjadi satu pelajaran yang bisa kita lihat. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
ketika itu Yesus melihat bahwa memang ahli Taurat ini sudah tahu. Di dalam kitab Matius dan Markus, setelah saya baca, ini mempunyai satu case yang sama, bahwa ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Namun ketika saya membaca di dalam Lukas 10 ayat 25-28, ketika itu ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama? Lalu Yesus melontarkan kalimat kepada ahli Taurat ini, mana yang kau baca selama ini? Akhirnya ahli Taurat ini menjawab yang kedua pokok ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang utama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Ketika jawaban ini sudah disampaikan, dinyatakan, ahli Taurat ini mengakui bahwa memang Yesus menjawab tepat sekali, bahwa memang ialah Allah yang esa yang harus kita sembah, bahwa memang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah hal yang utama, yang lebih berharga daripada korban bakaran. Tetapi saya baca di Lukas 10 ayat 25-28, saya melihat berlanjut ya. Ahli Taurat ini menanyakan, kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Ada perbedaan dari ketiga kitab ini. Lalu waktu itu Yesus menyampaikan, ada seorang imam, ada seorang yang sudah sekarat ya, setengah mati, seperti ilustrasi yang sudah saya bawakan. Ketika itu dia berjalan hendak Yerusalem, tiba-tiba ada ahli Taurat, dia melihat tetapi melewati. Case yang pertama, ahli Taurat atau seorang imam, ya, seorang pemimpin di dalam peribadatan. Lalu yang kedua, seorang Lewi, ketika dia melihat, ia juga melewati. Padahal mereka sama-sama mengetahui tentang ajaran Tuhan. Ya. Sebenarnya melalui ilustrasi ini Yesus sebenarnya sedang menegur ahli Taurat ini. Dan case yang ketiga, pada saat itu datanglah seorang Samaria. Seorang Samaria itu siapa? Seorang Samaria itu adalah seorang yang memang sangat dibatasi oleh orang Yahudi ya. Mungkin orang Yahudi menganggap Samaria itu bukanlah bangsa Israel, sehingga kena sedikit saja dengan bayangan mereka merasa itu najis. Padahal sebenarnya Samaria itu adalah salah satu keturunan dari bangsa Israel yang bercampur dengan suku yang lain. Dan pada saat itu Samaria sama melihat hal tersebut. Ketiga orang ini melihat hal tersebut. Tetapi yang membuat Samaria berbeda adalah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia membalut luka orang yang terluka ini, yang setengah mati, yang sudah mau menghadapi kematian. Kemudian ia mengangkat ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan. Ini ketiga hal ini lalu Yesus katakan kepada ahli Taurat ini, dari ketiga ini siapakah yang sudah menghidupkan kasih akan sesama? Si ahli Taurat ini katakan dia tidak bisa menyebut dari nama mereka ya, suku mereka. Dia katakan ia yang sudah menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Dari hal ini kita bisa melihat bagaimana kasih kepada sesama merupakan satu gambaran kasih kita kepada Tuhan. Dan mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah telah memberikan hidupnya bagi kita. Dan bila kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, bagaimana pada awal penciptaan Allah menciptakan hari pertama ya, yaitu terang, cakrawala dan sebagainya, sampai ke hari yang ke-6 Allah ciptakan secara teratur. Bahkan itu
menunjukkan bagaimana begitu besar kasih Allah bagi kehidupan kita manusia di bumi. Dan Allah adalah sumber kasih, ya. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ketika kasih Allah tinggal dalam kehidupan kita, ketika kita mengasihi sesama, sesungguhnya Allah sudah hadir dalam kehidupan kita. Sementara banyak sekali orang berpikir, di mana Tuhan? Di mana Dia? Manusia hanya melihat dari segi fisik, tetapi sebenarnya yang terutama itu adalah bagaimana ketika kasih itu kita hidupkan kepada sesama, sebenarnya Allah sedang hadir dalam kehidupan kita. Ini ada satu pengalaman, sedikit pengalaman bagaimana ketika itu waktu saya masih kuliah, saya punya teman yang bernama Jurni. Dia sudah bekerja, dia saat ini sebagai seorang perawat. Waktu itu kami selalu menggunakan waktu untuk bermeditasi atau berdoa setiap pagi. Lalu ketika itu kami pergi ke satu kota di Pematang Siantar, dan hari itu adalah hari weekend. Karena kebetulan pada waktu hari weekend kita bisa gunakan waktu untuk berbelanja, membeli kebutuhan selama di perkuliahan. Satu ketika kami membeli sebuah makanan, lalu makanan ini ya kami makan, dan akhirnya pada saat kami makan, kami melihat ada di sebelah kanan kami seorang anak yang sudah dekil, pakaiannya juga sudah kotor. Kalau dilihat dia mungkin sudah menempati SD kelas 4 atau kelas 5. Ketika itu dia lihat-lihat di kami makan. Lalu kami lihat juga anak ini, ya. Dan kawan saya katakan, "Dek, kalau kamu mau makan, sini ayo." "Enggak, saya nggak mau makan." Ya. "Ayo sini, kami akan berikan kamu makan." "Kamu dari mana, Dek?" "Saya sebelumnya saya naik kereta api, ya. Saya tersesat, ya, sehingga saya sampai di Siantar ini." "Orang tuamu di mana?" "Itulah, saya dibuang oleh orang tua saya." Memang ini adalah satu keadaan yang sangat sakit yang dialami oleh adik ini. Karena kami merasa juga kasihan, lalu kami memberikan makanan, dan akhirnya kami ada belanjaan kami yang biasanya untuk kebutuhan kami di asrama, kami berikan kepada adik ini, dan kami berikan ongkos. Ketika kami memberikan apa yang bisa kami berikan, memang itu adalah hal yang sepertinya kecil, tetapi itu punya pengaruh yang sangat besar kepada mereka yang menerima itu. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa memang apa yang bisa kita bantu atau apa yang bisa kita tolong untuk orang yang kita dapat tolong, mari kita tolong. Sehingga dengan demikian kasih Allah dapat kita nyatakan kepada sesama kita. Dan ketika kita mempelajari akan kasih Allah, kita juga dapat melihat kasih Allah itu di dalam ciptaan yang telah Tuhan ciptakan, yaitu alam ini. Di dalam alam dan wahyu kita menyaksikan kasih Allah Bapa kita, dan ialah sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan kegembiraan. Ketika kita memandang kepada benda-benda ciptaan, dan ketika kita melihat sinar matahari, air hujan yang menyegarkan bumi, bahkan bukit-bukit lautan dan lembah yang indah, semuanya itu menggambarkan bagaimana kasih Tuhan. Jadi sungguh Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita selalu teringat akan satu lagu pujian, ya. Kalau di lagu Sion, ku puji Tuhan, ya. Ketika
kita menyanyikan ini, kita sedang memuji Tuhan oleh karena kebaikan kasih setianya. Dan kalau kita renungkan, ya, sesungguhnya segala yang Tuhan berikan itu adalah semata-mata untuk kebaikan kita. Dan di dalam Mazmur 145 ayat 15 dan 16 dikatakan, maka segala kejadian menengadah kepadamu, maka engkau akan mengaruniakan makanannya pada waktunya, bahwa engkau juga membukakan tanganmu serta mengenyangkan segala sesuatu yang hidup sekedar dari keridaan-Mu. Ya. Jadi semua itu adalah pemberian Tuhan. Kita yakin percaya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu adalah semua karena kasih Tuhan. Itu semua adalah karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu wajib bersyukur setiap saat kepada Tuhan. Mengucap syukur ketika kita bangun, ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita mungkin menghadapi satu masalah yang sangat besar. Kita perlu mengucap syukur karena Allah adalah sumber kasih itu. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar di dalam permasalahan sulit yang sulit kita hadapi juga, ya. Dan yang kedua adalah kita dapat mengenal kasih Allah melalui Yesus Kristus. Demikian sifat Kristus sebagaimana yang dinyatakan dalam hidupnya. Ini adalah sifat Allah. Dari hati Allah Bapa itulah arus kasih sayang ilahinya yang dinyatakan dalam Kristus, mengalir kepada anak-anak manusia, ya. Jadi kita dapat mengenal kasih Allah, perwujudannya adalah dalam kehidupan Kristus. Di dalam tulisan Roh Nubuat katakan, ketika kita ingin mengenal, ya, atau menyadari akan kehidupan kita, mari kita selalu merenungkan bagaimana kehidupan Yesus. Ya, kita perlu membaca berulang-ulang perjalanan kehidupan Yesus, sehingga kita akan semakin merasakan bagaimana begitu besar kasih Tuhan di dalam menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan ini juga adalah satu pengalaman yang kami alami ketika beberapa tahun lalu, ketika kami melakukan satu perlawatan kepada saudara-saudara dari anggota jemaat yang ada di cabang. Waktu itu ada seorang bapak, dan bapak ini bernama Bapak Arakian. Jadi bapak ini kebetulan adalah anggota gereja tetangga. Ada di sana, saya tidak bisa sebutkan mereknya. Dan pada saat itu bapak ini dimenangkan oleh karena kasih Tuhan. Sebelum saya masuk ke tempat ke cabang yang sebelumnya ini di Pasar Minggu, lalu bapak ini seorang yang suka membaca atau meneliti akan firman Tuhan. Tetapi sayangnya tidak ada orang yang menggerakkan bapak ini, ayo kita hidupkan apa yang menjadi bahagia kita, ya, yang sudah kita terima melalui kasih Tuhan. Akhirnya satu waktu saya coba untuk mengunjungi bapak ini, Bapak Arakian. Dia adalah seorang bapak yang sudah tua, cukup tua, berusia 72 tahun. Pada saat itu bapak ini sudah masuk menerima akan kebenaran Tuhan dan bergabung dengan gereja kita. Tetapi ada satu masalah. Masalahnya adalah anggota keluarganya tidak mempercayai dia, karena anggota keluarganya lebih mencintai akan tradisi. Ya, kalau dia selalu bilang, keluarga saya lebih senang dengan tradisi. Mungkin kita sudah tahu merek apa itu, ya. Pada saat itu saya coba untuk mengajak bapak ini, dan akhirnya bapak ini memberitahukan saudara-saudaranya yang ada di sekitar tempat dia tinggal. Ada sekitar 10 rumah. Ketika itu bapak ini semangat, tapi di satu waktu dia mengalami tekanan yang banyak dari anggota keluarganya. Oleh karena anggota gerejanya sudah tidak sudah mendengar kabar tentang ini. Tapi saya selalu berikan semangat, saya selalu doakan, dan akhirnya oleh karena masalah ini, akhirnya bapak ini berpindah ke rumah anaknya yang ada di daerah timur, ya.
Tetapi walaupun begitu, saya mendapatkan surat dari Bapak ini beberapa bulan kemudian tentang bagaimana pengalaman hidupnya. Puji Tuhan, Bapak ini tetap kuat. Bahkan terakhir di bulan 8 di tahun yang lalu 2020, istrinya Tuhan izinkan untuk beristirahat, ibu itu. Saya mendengar kabar itu dan saya membaca dari surat yang dia sampaikan baru-baru ini di bulan April. Saya sekarang sedang bersama dengan anak saya. Mereka sangat memperhatikan gerak saya sehingga saya tidak bisa bergereja untuk hari Sabat. Tapi walaupun begitu, saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang telah saya terima. Sekalipun saya harus menghadapi berbagai macam satu kesulitan yang saya hadapi untuk beribadah kepada Tuhan, tapi hati saya tetap mau untuk menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Dan akhirnya pada saat itu Bapak itu katakan, dia mengakui bahwa sekalipun ya usia saya sudah tua, tetapi saya yakin percaya pada saat nanti kedatangan Tuhan ya, ini menjadi satu pengharapan saya untuk masuk dalam kerajaan surga. Memang di dalam mengikut Tuhan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, banyak permasalahan yang harus dihadapi. Tetapi yakinlah dan percaya ya, Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu menguatkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai iman kita menjadi budak oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita bisa melihat bagaimana ya, pengalaman Kristus juga ketika Kristus dan juga murid-murid menyampaikan firman, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi sekalipun tantangan itu besar, janji dan penyertaan Tuhan senantiasa menguatkan mereka di dalam pelayanan mereka. Ada banyak juga tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana untuk menghidupkan kasih ya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat ya, yang kita dapat pelajari bagaimana seorang yang mungkin kurang populer dan kurang terkemuka, yaitu Rahab ya, seorang perempuan sundal yang menyembunyikan seorang pengintai di Yeriko. Dan oleh berkat pertolongan Tuhan, maka ia mau menolong orang tersebut. Lalu kita bisa juga melihat contoh kasih dari hamba Tuhan, seorang janda di Sarfat, yang mungkin dia juga sedang mengalami krisis. Ya. Sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Ya. Sebentar lagi, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17, hanya segenggam tepung dan segenggam minyak. Ya. Tapi puji Tuhan, karena kasih daripada perempuan janda di Sarfat ini, dia mau sediakan itu tepung, dia mau sediakan itu minyak untuk hamba Tuhan Elia. Sehingga tepat yang dikatakan Tuhan melalui hamba Tuhan Elia, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas muka bumi. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu mencukupkan akan segala kebutuhan kita. Bahkan Dia akan memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi sesama, kita sesungguhnya mengasihi diri kita sendiri. Dan ketika kita mengasihi sesama, sesungguhnya kita sudah melakukan hukum yang terutama dari segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dari hukum Taurat, hukum yang terutama itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, kasih adalah satu kegenapan akan hukum Taurat. Mungkin sebagaimana Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma 13 ya, ayat 10 ya. Sekalipun aku berkata-kata ya, dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya. Kita pernah mendengar gong yang kalau sekalipun gitu kan, kosong, ya kosong. Tapi suaranya apa? Beri apa ya? Mendengung tinggi. Ya. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa malaikat, ya,
Jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang bermerincing. Jadi Rasul Paulus menekankan bagaimana pentingnya kasih itu dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia untuk memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali aku tidak berguna. Mungkin kita pernah melihat di situs website Google ada satu gunung yang bisa dibuat jadi tempat apa? Ibadah ya, itu di daerah timur sana ya. Dan itu digenapi ya melalui firman Tuhan. Sekalipun aku dapat memindahkan gunung. Tetapi ada yang lebih luar biasa, lebih hebat dari itu adalah ketika kita menghidupkan apa? Kasih. Dan dikatakan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih memiliki peran yang sangat besar bagi umat Tuhan. Kasih merupakan landasan daripada iman kita, dan kasih merupakan satu bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam inti dari firman Tuhan yang dapat saya bawakan pada sahabat yang berbahagia ini adalah, demikianlah ketinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini akan berlalu dengan waktu ini. Tetapi jangan sampai kasih kita berlalu. Mari kita hidupkan kasih Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.